Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video tugas berat bagi Patrick Kluivert. Media asing menyoroti Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas Indonesia benar-benar semakin mendapatkan sorotan dari media-media besar internasional. Keputusan untuk menunjuk legenda Timnas Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih secara nggak langsung membuat nama Indonesia semakin intens dipantau. Dan semua tahu kalau Indonesia memang punya kans besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sehingga akan jadi sesuatu yang besar jika tim Garuda mampu melakukannya. Nah, baru-baru ini Kluivert sendiri udah melakukan sesi wawancara dengan Fabrizio Romano dan media The Telegraph. Dalam dua kesempatan itu, ia menjelaskan beberapa hal terutama soal tugas barunya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Termasuk memberikan pesan mendalam untuk Shintel yang bagaimanapun udah berjasa besar membawa Indonesia sampai di titik sekarang ini. Tugas dan target berat udah pasti nggak akan bisa terhindarkan dari seorang Patrick Kluivert, di mana ia apapun caranya harus bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jelas itu bukanlah hal yang mudah mengingat persaingan di grup C ini sangatlah ketat. Dan dalam interviewnya bersama Fabrizio Romano, Kluivert menjelaskan soal bagaimana situasinya sekarang ini. Yang mana ia sadar betul soal ekspektasi tinggi dari fans Timnas Indonesia. Serta ia juga sadar jika sekarang ini Indonesia benar-benar banyak mendapatkan sorotan luar biasa dari berbagai media internasional. Maka dari itu, sebisa mungkin ia akan berusaha mewujudkan harapan dan misi lolos ke Piala Dunia 2026. Serta tak lupa, ia meminta semua elemen untuk bersatu karena pada dasarnya ini demi kepentingan sepak bola Indonesia itu sendiri. So Patrick, you are the new head coach of Indonesia national team. Was a massive, here we go, few days ago, a big story, the fans going crazy. What's your feeling about this big job, this big country, Indonesia, really ambitious? Well, the feeling is of course amazing and truly inspiring. Everybody knows that Indonesia has a vibrant football culture and a deep passion for the game, and being a part of this big nation with such big aspirations is both a privilege and a significant responsibility for me. And of course I'm very driven to contribute to this team's progress and success, of course. And I'm looking forward to working with everybody and to accomplish our shared goals. Also, Patrick wanted to ask you your ambition, your mission as the head coach of Indonesia. What do you want to achieve with that? Well, the mission is of course to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. And what about the team, Patrick? Do you have everything in place? What's the planning about that? Well, as everyone knows, football is a team sport and all pieces need to fit perfectly. Right now we're in the process of putting everything together, but it's important to remember that a team is not just about coaches, players or people around the team. We're talking about all supporters. They are a vital part of our journey. It has to be one mission, one team, and it's an honor to be part of it, of course. So let's go. Lebih lanjut, dikutip dari The Telegraph, Kluivert menjelaskan soal keputusan PSSI yang mempercayakan tugas pelatih timnas kepada dirinya, yang mana intinya ini berkaitan dengan pengalamannya di dunia sepak bola serta kemampuannya dalam hal leadership. Selain itu, kepahaman kultur dengan sebagian besar para pemain timnas yang tumbuh besar di Belanda menjadikan itu sebagai salah satu poin plus. Saya diberitahu bahwa itu karena kombinasi pengalaman saya di sepak bola dunia, motivasi dan kemampuan kepemimpinan saya. Selain itu, pengalaman saya dengan Curaçao dan Kamerun, serta posisi saya sebagai direktur olahraga PSG dan kepala akademi di FC Barcelona juga berperan. Bahasa utama yang digunakan adalah Inggris. Namun dengan adanya proses naturalisasi pemain Eropa, Timnas Indonesia telah mendapat peningkatan kualitas dan banyak pemain keturunan Belanda Indonesia kini menjadi bagian dari tim, ucap Kluivert. Nah, selain menjelaskan soal alasan PSSI menunjuknya, Kluivert juga menjelaskan soal alasan memilih Alex Pastoor dan Denny Lanzat sebagai asisten. Baginya Pastoor memiliki rekam jejak yang bagus sebagai pelatih, sedangkan Lanzat, menurut Kluivert,
sangat memahami budaya Indonesia, serta dianggap bisa berbicara atau mengerti bahasa Indonesia karena bagaimanapun Lanzat adalah keturunan Maluku. Alex Pastor dan saya pernah bersama di kursus pelatihan sepak bola profesional dan dia punya rekam jejak hebat di Almere City. Denny Lanzat adalah teman lama saya sejak di Ajax. Dia memahami budaya Indonesia dan bahkan berbicara bahasa Indonesia. Hal ini penting untuk membangun chemistry sebagai tim, ucap mantan pemain Barcelona dan Ajax tersebut. Sementara itu, dikutip dari FIFA Goal, Shin Tae-yong secara mendalam mengucapkan salam perpisahan kepada supporter timnas Indonesia. Dan tak lupa, ia mendoakan yang terbaik untuk kemajuan yang ada. Nah, di waktu yang lain, Kluivert sendiri juga menjelaskan kalau ia sangat respect dengan Shin Tae-yong. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut telah membawa peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sangat terbuka. Dan di satu sisi, Kluivert juga sangat antusias ketika ditawari menjadi pelatih timnas Indonesia. Baginya Indonesia adalah negara yang sangat gila bola serta memiliki potensi tinggi. Saya sebenarnya langsung antusias karena potensinya sangat besar. Indonesia adalah negara dengan hampir 300 juta penduduk, banyak diantaranya menyukai sepak bola. Selain itu, kini ada kemungkinan masuknya pemain Indonesia ke Eropa. Dan terima kasih kepada pendahulu saya, Shin Tae-yong. Kami memiliki peluang ke Piala Dunia di Amerika, Meksiko, dan Kanada, kata Kluivert pada The Telegraph. Terlepas dari apapun, bisa disimpulkan kalau Kluivert ini sejatinya punya kesempatan besar untuk meneruskan legasi yang telah dibuat. Selain itu, keputusan PSSI untuk menunjuk Kluivert yang dipaketkan dengan Alex Pastor serta Denny Lanzat juga terbilang logis. Ibaratnya gini, Kluivert adalah tipe pelatih yang punya poin plus soal man management, sedangkan Pastor sangat menonjol soal urusan taktik dan analisis. Dan Lanzat, selain taktikal, ia juga punya poin plus, mengerti kultur Indonesia termaksud bahasanya. Maka dari itu nggak ada salahnya kok kalian yang hujat-hujat buat mendukung. Karena kembali lagi, ini soal tim nasional. Dan kita tahu PSSI sedang berusaha menciptakan generasi emas yang bisa bersaing di level tertinggi. Mungkin akan ada beberapa perubahan ekstrim yang akan terjadi, terutama soal taktik dan formasi. Bila di era Shin Tae-yong, timnas sangat mengutamakan sisi bertahan dengan pola 3-4-3, 3-5-2 yang bisa berubah jadi 5-4-1. Namun di era yang baru ini, kemungkinan besar timnas akan bermain sangat ofensif dengan pakem 4-3-3 atau 4-2-3-1. Memang semua ada risikonya. Memang pasti ada pro dan kontra. Tapi bagaimanapun keputusan udah dibuat. Dan jika kita adalah fans timnas sejati, ya udah dukung aja. Bagus puji, jelek kritik. Sesimpel itu. So, ayo semuanya, sudahi drama-drama yang ada, termasuk ujaran kebencian kepada Pak Erik, Kluivert, hingga ke pemain-pemain diaspora. Sampai-sampai Midfielders bikin permintaan maaf lagi di IG-nya. Ya kali, dia baru 2 kali main, udah 2 kali bikin permintaan maaf. Maksudnya ayolah, nggak usah malu-maluin dan buat mereka nggak nyaman. Kita ini dapetin mereka pemain diaspora level grade A itu udah susah. Giliran dapet malah gitu. Ingat, kita itu belum apa-apa loh. Juara AFF nggak pernah, juara Asia nggak pernah, Piala Dunia baru sekedar peluang lolos. Ranking FIFA snack-snacknya juga masih ratusan, liga dan pembinaan juga masih berantakan. Supporter masih sering ribut, jadi atas dasar apa kita bisa sombong dan seenaknya, kan gitu.